Jadi ketika kita sudah bicara mengenai multiple stream of income, maka yang harus kita lakukan adalah sikap selanjutnya, yaitu adalah jangan takut harga investasi saham itu naik dan turun, itu jangan terlalu takut. Sekarang saya akan coba mulai. Pertama teman-teman, jangan takut akan masa depan. Resesi is resesi. Mau dijawab dengan serius atau mau dijawab dengan tidak serius? Kita jawab dengan cara serius dulu ya. Ayo, teman-teman tebakan deh sekarang saya tanya. Tahun berapa Indonesia dalam kondisi yang tidak bagus secara perekonomian yang mungkin teman-teman pernah ingat atau ikuti? Jadi Indonesia itu mengalami resesi itu bukan 2008, tapi 3 kali. 1960, 98, dan 2020. Bayangkan 2008 yang sudah benar-benar genting pada hari itu, genting juga karena industri keuangannya terdampak. Itu kita nggak terhitung resesi loh. Jadi kalau 2023 orang takutin Indonesia dengan resesi, karena kayaknya menurut saya enggak juga. Kenapa? Karena 2008 aja yang seperti itu tidak teranggap resesi. Terus teman-teman bilang nih, buset udah susah begitu. Enggak, kayak apa kalau sampai resesi? Kayak 2020 tuh kemarin. 2020 tuh parah loh. Itu karena pemerintahnya cepat sigap dan rakyatnya itu memang mau nurut. Kalau enggak itu bahaya sekali. Jadi kita bersyukur ya buat teman-teman kita semua ini masih bisa hidup sampai dengan 2022 sampai akhir tahun seperti ini tuh kita ini sebenarnya sudah champion semua sebenarnya ya. Jadi 2020 itu resesi kita. Jadi kalau kita ditakut-takutan dengan yang namanya resesi global, 2008 itu resesinya global. Tapi Indonesia tidak. Jadi kalau 2023 mau ditakutin dengan yang namanya resesi di Indonesia, akan ada resesi global. Menurut saya langsung jawabnya gitu. Kenapa langsung jawab Loh ya ngapain dipusingin? Yang penting kalau resesi apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Ketakutan itu tidak membuat kita nggak membuat kita tambah kaya. Nah, saya mau cerita. Tahun 98 itu rumah saya itu dekat sekali dengan istana. Saya di Jakarta Pusat, di Batu Tulis Raya. Sekolah saya itu sebelahan dari rumah saya. Sehingga ada beberapa teman-teman saya yang tidak bisa pulang. Ya, karena kerusuhan. Ya, teman-teman saya rumahnya jauh, ada 8 atau 10 orang itu tidak bisa pulang. Ada yang akhirnya baru bisa pulang malam hari dari rumah saya. Jadi saya kayak seperti penampungan tempat anak-anak yang nggak bisa pulang. Ya, jadi salah satu teman saya itu dia itu tinggal di daerah yang memang paling terdampak dari kerusuhan itu, daerah kota di sana. Ya, bakar-bakaran luar biasa tuh sangat mencekam pada saat itu. Papanya tidak bisa pergi ngejemput anaknya, tapi papanya bisa pergi mengakses bandara. Oke, papanya pergi ke bandara pada saat itu membawa seluruh uangnya, bukan mau ninggalin anaknya. Ya, dia pergi ke bandara, dia membeli semua aset, mau tanah, mau mobil, itu banyak sekali orang frustasi mau jual untuk keluar dari Indonesia. Dia beli dengan murah-murah semua dibeli. Mau bisnis, mau apapun boleh, kunci rumah ini itu semua dibeli sama dia. Dan kebetulan memang pemegang uang tunai pada saat itu, dibeli semua. Lewat 2 tahun, boom jadi orang super kaya. Boom, langsung jadi orang kaya. Saya ingat banget kisah kasih itu, saya ingat sekali. Resesi itu. Tapi, buat orang yang mengambil kesempatan, malah jadi peluang. Jadi kita tidak bisa hidup dengan ketakutan. Jadi buat teman-teman yang nanti masih bilang, saya takut dengan tahun 2023. Nggak usah ditakutin. Kenapa? Show must go on. Pertunjukan harus berlangsung. Tinggal kita mikir kita mau bagaimana. Nah, yang kita mau bicarakan adalah kita ini bagaimana. Jadi, saya tuh ternyata akibat tahun 2008, saya 2008 kehabisan uang. Kenapa? Karena belajar dari 2004 sampai 2008 saya tidak bisnis lain, saya tinggalkan semua, saya fokus trading saham. Di tahun 2008, saya fokus trading saham. Ternyata di tahun 2008 itu saya kehabisan uang. Market tidak bagus pada saat itu, ya. Saya jadi sadar, saya perlu punya bisnis lain. Ini dia kata kunci yang kedua saya bagikan sama teman-teman. Harus punya pendapatan lebih dari satu sumber, multiple stream of income, ya. Jadi ketika kita bicara mengenai multiple stream of income itu, Ren, saya bekerja loh,
Masa saya akhirnya harus kerja double untuk multiple stream of income? Nggak begitu maksudnya. Misal, dengan investasi saham, itu multiple stream income. Income-nya dapat dari pekerjaan, sahamnya membagikan dividen, saya dapat uang lagi. Pak, kan kecil, nggak apa-apa. Kecil, bagus, dan nothing. Lebih baik kecil daripada nggak ada. Itu semangatnya. Hidup itu harus punya semangat ke sana dulu. Kecil boleh, tapi ada. Daripada nggak ada juga, ya lebih hebat yang ada, tapi kecil, betul nggak? Nah, jadi kita harus ke sana cara bermain kita, cara berpikir kita. Jadi multiple stream of income, kita kerja, nggak apa-apa, kerja terus, yang tekun, biar naik jabatannya bagus. Ya, ambil investasi. Kak, saya takut dengan investasi saham. Nggak ada yang perlu suruh langsung investasi saham. Dan jangan juga besar-besar sekaligus. Namanya orang nggak ngerti besar, namanya kan seperti orang lompat ke kolam renang 4 meter dong. Belum baru belajar berenang mah kolam 1 meter dulu, jangan yang 4 meter. Itu namanya cari mati, betul nggak? Nah, mulai yang sedikit-sedikit. Oke. Atau reksadana. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Yang penting sudah mulai dulu. Kalau tidak pernah mulai, tidak akan pernah peduli. Kita itu selalu seperti itu, gitu ya. Ya, jadi kita mulai multiple stream of income, mulai dari yang kerja. Nah, sekarang kalau yang nggak kerja bagaimana, Kak? Bisnis dong, dagang dong. Nah, sama. Dagangnya mulai beberapa jenis, jangan cuma satu. Ryan, kok ngajarinya aneh sih? Yang namanya sesuatu itu bukan fokus baru menghasilkan. Ah, ini menarik. Saya bilang, menurut saya, pengalaman hidup saya nih, saya 18 tahun, hari ini saya usia 36 tahun, saya udah ngomong ya. Saya berpikir bahwa fokus itu satu. Ternyata fokus nggak pernah bisa satu kalau di hidup. Contoh, orang yang fokus cari uang terus. Bener nggak? Pasti bilang salah. Tuh, gimana? Nggak sehat. Ternyata duduk terus, uangnya banyak, sakit. 2020 mengajarkan kita bahwa kita harus jadi orang yang hidup sehat. Betul ya? Oke. Walaupun sekarang saya lagi batuk nih karena alergi gitu ya. Satu, nggak bisa yang namanya uang terus, harus sehat. Nah, sekarang tidak uang saja dan sehat. Kenapa? Oh, saya sehat. Saya cari uang dengan tekun. Tapi saya nggak punya waktu. Banyak loh orang yang seperti itu. Teman-teman saya yang sudah punya jabatan yang cukup tinggi, dia tidak punya waktu yang cukup. Even anaknya pun, dia tidak tahu umur berapa dan lupa tanggal ulang tahunnya, dan nggak tahu sekolahnya sekarang kelas berapa. Berarti, benar nggak bahwa hidup itu harus menjaga keseimbangan? Jadi, hidup tidak bisa fokus sebenarnya menjaga beberapa hal untuk tetap berjalan. Ya, jadi ketika kita berbisnis juga sama, multiple stream of income. Oke, masuk dulu satu. Udah lumayan bagus, yuk saya mulai dari satu. Kenapa? Karena ketika satu nggak jalan, yang satu bisa jalan. Namanya diversifikasi. Harus memecah. Contoh, 2020, teman-teman tahu. 2019 yang namanya OTA, Online Travel Agent, itu luar biasa pertumbuhannya. Dipikir 2020 adalah tahun traveling nasional. Apa yang terjadi? Tidak traveling se-internasional. Betul? Siapa yang bisa memastikan ini terjadi? Gak ada, saya yakin teman-teman juga nggak sangka, saya juga nggak nyangka. Ya, orang saya mengalami itu dalam hidup saya baru 1 kali, dan itu baru terjadi 1 abad yang lalu, bayangkan. Itu terjadi. Jadi ketika kita sudah bicara mengenai multiple stream of income, maka yang harus kita lakukan adalah adalah sikap selanjutnya. Yaitu adalah jangan takut harga investasi saham itu naik dan turun, itu jangan terlalu takut. Kenapa? Toh waktu teman-teman membeli emas, teman-teman kadang tidak terlalu peduli harganya berapa. Kenapa? Ayo jawabnya. Coba sekarang saya mau tanya. Teman-teman bilang, emas murah. Oke. Pasti nggak bahwa pada saat itu dibeli emasnya murah? Pasti. Belum tentu. Besoknya bisa turun lagi. Sekarang saya mau tanya, kenapa tahu harga emasnya murah? Karena sudah ngelihat harga emas sebelumnya. Betul nggak? Betul dong? Nah, jadi sekarang ketika kita membeli emas, bisa nggak kita tanya sama toko emas? Toko emas tahun depan harga jadi berapa? Toko emasnya nggak bakal bisa jawab tuh. Atau ditutup tokonya sekalian buat kita. Kenapa? Toko emas bilang, kalau saya tahu kenapa saya harus jual ke kamu? Nggak mungkin saya tahu dong. Kan kamu mau beli emas, mana peduli, yang penting harga emas hari ini, betul nggak? Kondisinya seperti itu ya. Jadi yang namanya ketika kita membeli saham, sebenarnya mirip dengan membeli emas. Yaitu kita beli, simpan. Lalu bagaimana rahasianya Ryan bisa berinvestasi saham
yang naik dan turun, yang katanya menyeramkan, yang katanya orang berjudi jelas tidak karena sudah ada DSN MUI-nya, itu kok bisa membuat kita tenang investasi dalam jangka panjang. Misalnya, bisa nggak Ryan investasi saham itu untuk 5 tahun atau 10 tahun? Betul, investasi saham itu harusnya di atas 5 tahun. Jangan terlalu bingung ya, nggak usah bingung. Kenapa? Karena kita juga nggak perlu untuk bisa menguasai semuanya dalam satu kali. Kenapa? Karena akan sangat sulit. Itulah yang membuat orang akhirnya batal berinvestasi. Karena terlalu banyak, orang jadi bingung. Yang benar bagaimana, Ren? Mulailah salah satu. Nanti yang lain akan mulai ngerti. Tapi tidak pernah mulai salah satu, maka tidak akan pernah ngerti semuanya. Nah, yang saya coba ceritakan hari ini adalah yang ini dulu. Punya pendapatan, mulailah investasi saham atau punyalah reksadana. Nah, ke sini. Jadi kita mulai belajar di bagian yang paling atas. Oke? Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya tadi kan udah dijelasin. Ini kan semua tadi dijelasin semua nih ya, sama cara berpikir nih biar siap di sininya juga. Bener ya? Ujung-ujungnya kita kepingin bisa passive income ya, uang bekerja buat kita. Karena kata orang terbesar, investor terbesar di dunia, Warren Buffett mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa menghasilkan uang ketika kita tidur, kita akan bekerja sampai mati, kan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pastinya jauh lebih muda dari saya, harus nih mulai berpikir bagaimana dari aktif become pasif ya. Ini adalah perjalanannya, oke? Nanti kalau teman-teman mau seperti ini, setelah nanti ikut course investasi saham, nabung saham, dan reksadana, cari ya, coba cek di Instagram saya itu mengenai passive income strategy ya. Ini adalah kita belajar secara stepping stone-nya bagaimana untuk udah mulai nyampe sini. Nah, ini yang bagian yang pertama. Ini dulu. Lalu, saya kan tadi janji ya, mau bicara mengenai yang namanya kenapa investasi saham harus jangka panjang sih gitu ya. Karena ada sebuah data seperti ini nih, kita akan coba tampilkan dulu sebentar. Investasi saham itu harusnya jangka panjang, bukan dilakukan dengan jangka pendek. Dan jangan khawatir, hari ini bisa dengan 100.000. Kalau saya dulu mulainya dari 25 juta. Reksadana juga begitu. 40 juta. Sekarang reksadana 10.000. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan. Nah, ternyata bisa lihat di sini teman-teman, investasi saham kalau dilakukan 1 tahun, dilakukan secara disiplin, kata-kata tadi disiplin tuh dibeli setiap bulan, disiplin, dibeli setiap bulan, katakanlah setiap bulan 1 juta, dilakukan 12 kali atau 12 bulan, hasilnya itu seperti yang ada di tabel ini di tahun 2006. Investasi 12 juta jadi 15 juta. 2007 investasi setiap bulan 1 juta jadi 15 juta. Enak ya untung. Ya 2008 rugi. Nah ini dia nih, kalau untung enak, kalau rugi nggak mau. Nah ini nggak bisa. Investasi saham ya sama kayak investasi emas, bisa turun juga. Tapi yang menarik adalah bila kita lakukan dari 2006 sampai 2021 ternyata investasi saham yang dilakukan secara disiplin setiap tahunnya itu hanya mencetak kerugian 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Menarik nggak? Menarik kenapa? Nggak ngomongin tuh dibeli di harga berapa? Kan katanya orang kalau investasi harus mikirin beli di harga murah. Nggak tuh. Saya dari tadi nggak ngomong. Pokoknya tiap awal bulan punya duit beli. Terbukti tuh bahwa tanpa memperhatikan harga pembelian, investasi menahun 1 tahun, ditaruh pada instrumen saham, membuat kita cenderung untung. Loh kok bisa cenderung? Loh iya dong, dari 2006 ke 2021. 15 tahun. Ternyata cuma 4 kali menghasilkan kerugian. Berarti sebenarnya menarik dong kalau besaran kemungkinan untungnya. Loh, Red, mungkin nggak investasi saham itu 100% untung? Nggak bisa. Kenapa? Sekolah aja sudah susah-susah bertahun-tahun belum tentu jadi orang sukses. Betul? Nah, cara pemikiran seperti ini harus kita masukkan agar kita bisa menjadi orang sukses. Kalau kita mencari sesuatu yang tanpa potensi kerugian, itu nggak ada di dalam hidup kita. Karena hidup adalah sudah pasti resiko. Kita itu bagaimana caranya meminimalisir resiko yang terjadi, itu saja. Kenapa mobil ada safety belt? Karena mau mengurangi potensi kalau tabrakan kelempar keluar dari jendela. Terus habis itu masih kurang aman. Dibuatlah namanya airbag. Airbag itu ketika terjadi hentakan, benturan, kunci safety beltnya kena tabrak sama airbagnya sehingga mengurangi benturan. Apakah dengan 2 itu saja cukup?
Tidak juga. Maka ada namanya rem ABS. Kenapa ada rem ABS? Ketika ada pengereman yang sifatnya mendadak, itu ABS itu memiliki kuncian-kuncian yang secara penelitian lebih cepat mengalami pengereman sehingga mengurangi benturan. Oh, saya bisa ngomong kayak gini karena saya jadi praktisi tukang mobil kali hari ini, bukan jadi saham gitu ya. Tapi pengetahuan itu penting untuk memberitahukan bahwa apapun yang sudah dilakukan tetap saja tidak membuat nol tingkat kecelakaan dan tidak membuat nol tingkat kematian atas kecelakaan mobil. Betul? Nah, itulah cara berpikir yang kita lakukan. Cara yang saya berikan ini adalah disiplin. Tidak perlu melihat angka nominal, kita mulai, tapi bukan artinya bisa menghilangkan risiko 100%. Tapi lumayan dong, dari 15 tahun rugi cuma 4 kali. Nah, saya punya data yang lebih menarik. Kenapa investasi harus menahun? Nah, di data ini kita bisa dapati jawabannya. Ternyata investasi 1 tahunan dengan investasi 3 tahunan, kalau 1 tahun 12 bulan, berarti 12 kali beli. Kalau 3 tahun, 36 kali beli. Masing-masing 1 juta. Di awal bulan, tanpa perlu tahu harga. Ternyata, tingkat kerugiannya berkurang menjadi hanya 2. Dari tadinya ada 4. Berarti, betul ya, semakin panjang investasi saham, semakin kecil potensi kerugian yang bisa diderita. Nah, pertanyaan dilanjutkan, ada nggak penelitian yang lebih lanjut? Ada, yaitu yang 5 tahun. Ini adalah 1 tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan. Tuh, 5 tahun. Ternyata dengan 5 tahunan, artinya 60 bulan, atau 1 juta dikali 60, dilakukan setiap awal bulan, ternyata tidak ada tuh yang namanya kerugian. Loh Pak, pasti nih, masa depan akan begini. Nah, ini nih mulai salah tafsir nih. Bukan, kita tidak pernah bisa melihat masa depan. Tapi atas pelajaran-pelajaran inilah makanya kita bisa merumuskan bahwa resep investasi saham dan reksadana saham bisa kita lakukan dengan 1, memastikan multiple stream of income kita. Yang kedua, disiplin melakukan. 3, lakukanlah secara berkala. 4 adalah lakukan jangka panjang. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal poin terakhir nih yang mau saya bagikan pada sore hari ini. Nanti mungkin kalau mau tanya jawab silahkan lah ya. Nah, saya mau ceritakan bahwa pada poin yang terakhir ini yang penting ya. Ketika kita berinvestasi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mengelola uang dengan baik. Ya, ketika uang kita itu kita dapatkan, kita tidak bisa ambil yang namanya investasi itu ditaruh di akhir. Nanti kalau saya ada sisanya lah saya investasikan. Dijamin garansi uang kembali nggak ada duitnya. Kenapa? Karena yang kita harus lakukan itu harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Ryan, saya masih muda. Justru bagus kalau masih muda. Kenapa? Kalau masih muda itu lawannya cuma kopi kekinian sama investasi. Sama pengen beli gadget paling baru. Tapi kalau sudah punya anak, sudah berkeluarga, itu tuntutannya beda, bukan kopi kekinian, ya, bukan kopi kekinian sama yang gadget, tapi gadgetnya pasangan, kopi kekinian pasangan dan baju pasangan, plus baju sekolah anak dan juga kebutuhan anak. Makin banyak pengecualiannya sehingga membuat makin susah. Tapi kalau sudah terbiasa, akan membuat kita lebih gampang di kemudian harinya. Jadi buat yang masih punya pendapatan ngepas, masih biasanya adalah masih punya banyak waktu, yang namanya investasi itu sebenarnya baik untuk dimulai lebih awal dan lebih dini. Saya mau mulai di usia 18 tahun aja, saya menyesal. Saya pribadi menyesal. Kalau saya tahu, saya mungkin dari umur 10. Anak saya sudah mulai saya biasakan dalam berinvestasi. Ya, meskipun bukan investasi yang begitu mewah ya, tapi sesuatu yang sederhana saya lakukan. Saya sudah biasakan dia untuk tahu, oh iya nih loh kalau properti itu dijual, bisa disewakan. Hasil sewanya saya sengaja biar lewat rekening anak saya. Oh ternyata seru juga ya. Saya biasakan, saya bukakan dompet kripto ya. Saya ada beberapa NFT saya taruh di tempat dia gitu ya.
Kalau reksadana dan saham ya belum bisa pakai nama dia. Jadi tapi dia udah biasa tuh ngelihat grafik-grafik, apalagi waktu 2020 saya di rumah ya kan, sampai tarik-tarik garis, dia udah lihat, oh begini caranya ya. Nah, itu adalah suatu hal yang biasa harus kita biasakan dalam hidup kita, karena tidak pernah kenal maka tidak akan pernah sayang, bukan? Ya mungkin untuk awal saya akan coba share sesederhana itu, dan harapan saya di sini PR-nya cuma tinggal satu. Nah, sekarang dari begitu banyak saham, bagaimana cara milihnya? Nah, untuk detail seperti itu mungkin nanti teman-teman coba ya untuk akses melalui online course. Di sana ada tuh kriteria cara memilih saham yang baik. Kenapa? Karena memang perlu kita akui, dari 820 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, tidak semuanya layak sahamnya dimiliki. Ya dong. Apakah seluruh laki-laki itu adalah layak dinikahi? Belum tentu juga. Apakah seluruh wanita di muka bumi layak dinikahi? Belum tentu juga. Perlu dipilih kan? Nah, samalah kira-kira seperti itu. Ya baik, jadi begini ya, cara mengelola keuangan yang benar itu ada cara rumit, ada cara yang simpel-simpelan ya. Saya kebetulan orang yang tidak suka cara yang rumit gitu ya. Kenapa? Karena mau rumit mau simpel, tingkat keberhasilan tidak pernah bisa 100%. Kalau tingkat keberhasilan belum bisa 100%, ya carinya yang gampang kalau gitu. Nah, jadi gini, kalau ada penghasilan 100%, sebenarnya yang memang ideal bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari itu adalah 50%. Jadi tidak peduli nanti nilainya adalah berapa nominalnya, tapi sebenarnya ideal begitu. 50%. Nah, 50%-nya itu digunakan untuk apa? 50%-nya itu biasanya digunakan untuk investasi tanpa kita sadari. Misal ya, sedekah. Itu investasi loh. Ya, jadi 100%. 50% untuk kebutuhan sehari-hari. 50% ini untuk investasi. Sedekah, pendidikan, ya, untuk networking ya. Misalnya saya pergi ya sama teman-teman ya. Menganggarkan 50.000 gitu. Itu sebenarnya adalah sebuah networking. Kenapa? Karena pertemanan itu adalah sebuah investasi yang bagus. Kenapa? Bisa jadi bisnis, sesuatu peluang usaha bisa datang dari kedai kopi. Gitu. Itu bagian gitu. Nah, dari 50% itu selain untuk masuk ke hal-hal seperti itu, juga masuk ke dalam investasi keuangan. Lah ya masa misalnya dari 3 juta, 100.000 masa nggak bisa untuk membeli saham secara teratur setiap bulan? It doesn't make sense sih menurut saya. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa, tapi kita punya mindset block bahwa mahal, kecil nggak bisa. Nah, itu yang membuat kita akhirnya nggak memulai. Nantilah kalau saya bisa masukin 1 juta, lo yang ngajarin harus masukin 1 juta siapa? Orang saya minta aja 100.000. Pak, kalau nggak bisa 100.000, 50.000 bisa juga. Kan reksadana. Jadi kalau 100.000 itu saham, 50.000 reksadana, 10.000 reksadana juga bisa 10.000 gitu. Yang dimulai adalah semangatnya. Sama kayak orang nih ya, yang salah nih. Saya mau ngomong yang salah ya. Investasi emas hari ini tuh turun kelas. Bahkan bisa dibeli di minimarket. Yang cuma kelas ratusan ribu. Tapi percaya saya, jangan diinvestasikan. Loh, kok jadi gitu? Karena coba deh dibeli. Bisa dijual lagi nggak? Nggak bisa. Coba kembaliin aja ke minimarketnya. Sorry ya, ini mau dijual nih. Nggak bisa. Ke yang bikinnya pun nggak bisa. Nah, itulah yang membuat, ya bukan ini adalah praktek marketing yang berhasil ya. Sebenarnya itu jadi bukan investasi emas. Itu adalah konsumsi aja, lucu-lucuan. Emasnya lucu kecil, bisa dibuat hadiah, tapi itu bukan investasi. Lah jangan investasi itu investasi yang salah. Itu investasi konsumtif gitu loh. Jadi bukan alasan kok dengan uang yang kecil. Saya percaya kita bisa, tapi kita punya mindset dan mental bahwa itu nggak bisa, makanya nggak terjadi seperti itu. Untuk diperhatikan memilih ya, oke, begini. Jadi yang namanya sektor tuh sebenarnya bisa kita bagi selalu menjadi dua gini terus, selalu ada cabangnya dua, ya. Satu adalah yang namanya saham yang mapan. Jadi kalau kita itu memilih saham, ada dari yang memang perusahaan yang mapan. Perusahaan yang mapan itu biasanya ditandai dengan yang sudah 15 tahun, 20 tahun menjalankan bisnisnya, itu cenderung mapan tanpa melihat sektor apa. Ada namanya perusahaan yang berkembang.
Perusahaan berkembang itu ya yang 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir yang kita baru tahu namanya. Ada itu ya lagi mulai ngetren ya. Dia mulai bikin toko online ya. Nah, itu sebenarnya mau tidak mau itu adalah sebuah perusahaan yang berkembang. Nah, orang yang merasa dirinya mau hidup aman, dia akan menghindari perusahaan yang berkembang. Karena apa? Karena perusahaan yang berkembang itu bisa berkembang, bisa kuncup, bisa layu. Nah, kalau yang mapan biasanya susah kuncup. Karena dia sudah ada begitu lama dan begitu kuat. Gitu. Nah, bisa dua cabang lagi. Namanya adalah perusahaan dengan sektor agresif, ada sektor defensif. Defensif itu adalah bisnisnya itu adalah dalam keadaan apapun dia selalu dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan selalu itu misalnya kesehatan, obat-obatan, farmasi. Itu COVID kemarin lebih kacau lagi, itu malah di garda terdepan, bisnisnya malah paling jalan gitu. Atau yang mundur sedikit, yaitu apa? Konsumsi. Makanan, bahan pokok ya, habis itu susu, itu kan akan selalu ada gitu. Ya, kalau anak-anak masa nggak minum susu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, habis itu bisa lagi turun pendidikan, tapi kalau pendidikan itu nggak ada sektor pendidikan di TBK saat ini belum ada. Yang selanjutnya hiburan. Nah, hiburan itu jadi case by case ya. Sebenarnya defensif, kenapa? Karena sebenarnya setiap orang akan butuh hiburan. Tapi masalah COVID mengajarkan kita bahwa tidak semua hiburan bisa tetap bertahan. Nah, hiburan yang mungkin lebih bertahan itu hari ini hiburan berbasis digital. Ya dong, yang nonton-nonton TV layanan berbayar ya gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Yang selanjutnya adalah transportasi, karena everybody juga akan selalu melakukan kegiatan transportasi. Ya, COVID membuat ini menjadi tidak applicable juga, tapi tetap transportasi kembali naik hari ini. Nah, geser yang agresif. Agresif itu biasanya barang-barang tambang. Ya, barang-barang tambang. Makin banyak perang, harga barang tambang makin mahal. Nah, jadi kalau kita berinvestasi itu sebenarnya pecahlah risiko. Saya lebih suka yang hidupnya tenang. Oke, konsum yang sifatnya defensif dan sudah lama perusahaannya. Saya ini yang nekat pol, ya sudah masuk barang tambang dan berkembang. Nah, gitu kira-kira cara memilihnya. Kalau memberikan contoh, menyebutkan nama, maka itu sebenarnya sebagai seorang edukator, saya melanggar kode etik gitu ya. Nah, mungkin yang akan saya berikan adalah framework cara berpikirnya, karena saya ini sebagai seorang pengajar itu harus memberikan tali pancing dan cara mancingnya, bukan ngasih ikannya gitu. Nah, jadi begini cara berpikirnya. Tapi kalau nanti belajar di course, pada akhirnya di situ akan diberikan contoh-contoh ya. Nah, jadi begini, ketika kita coba untuk memilih pasangan hidup misalnya, betul, ya udah carilah perusahaan yang tidak pernah terkena pemberitaan negatif atau sangat jarang terkena pemberitaan negatif, atau setia dan bertanggung jawab, terkena pemberitaan negatif tapi menjelaskan dengan sangat gamblang pemberitaan negatif itu dan bagaimana menyelesaikannya. Berarti amanah, betul ya? Iya, perusahaan-perusahaan itu juga harus komunikatif kepada para investornya. Dia selalu memberikan laporan keuangan. Tidak ada namanya keterlambatan menyampaikan laporan keuangan. Itu diinformasikan tuh di bursa, namanya notasi khusus. Jadi kalau notasi khususnya terlambat menyampaikan laporan keuangan, berarti ini udah bukan ciri-ciri jodohnya bagi Mas David nih. Karena apa? Karena dia tidak komunikatif tuh. Gitu. Nah, sebenarnya nggak susah kan? Jadi sebenarnya dalam memilih saham itu kita bisa lihat yang tadi ya. Nah, sekarang kita bicara dengan hal-hal yang lebih di angka dong ya. Namanya investasi kan perlu angka ya. Carilah perusahaan yang untung. Nah, pertanyaan saya lanjutkan. Untungnya sesekali atau sering-sering untung atau baru sekali untung atau sudah untung terus-menerus? Ayo pilih yang mana Mas David? Sudah untung terus-terus. Nah, ya udah itu jawabannya. Gampang kan? Jadi sebenarnya dalam memilih investasi itu seperti memilih pasangan hidup. Jadi nggak terlalu sulit. Kita saja yang kadang-kadang bikin ruwet. Jadi kalau kita membaca dari perusahaan-perusahaan itu gampang. Pemberitaan negatif, buang. Oke? Suka nakal, nggak ngasih laporan keuangan, buang. Perusahaannya masih rugi, buang. Loh Pak, tapi perusahaan yang rugi itu nanti jadi untung. Nah, mulai ngeyel. Ilmunya udah dibalik. Iya nggak apa-apa Pak, yang sekarang orangnya tidak setia nanti jadi setia. Nah, sudah ngeyel, sudah susah. Jadi cara-cara begitu jangan dipakai dulu buat seorang pemula. Itu cukup playboy cap kampak untuk melawan buaya tuh. Itu bukan urusan kita, biarin aja. Pinggirin aja, itu udah bukan ekspertis kita. Namanya pemula, mau mulai pacaran, jangan repot, cari yang gampang-gampang aja, jangan yang susah-susah. Gitu. Nah,
Jadi kalau misalnya dicari dengan cara seperti itu, nanti akan ketemu nggak banyak loh saham-saham yang rajin membagikan keuntungan dalam 5 tahun. Itu dari 800 sisa 100, jangan kaget nanti. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Kalau ditanya saham yang direkomendasikan dibeli, saya jawabannya tadi itu saya tidak mention. Tapi kalau yang namanya saya investasi saham, itu saya seperti melakukannya dengan dua aliran sebenarnya. Pertama, itu seperti menikah. Ya. Kenapa? Kita berpikir yang namanya investasi itu, bayangkan berinvestasi itu kalau bisa kita tahan seumur hidup. Sehingga cara memilih kita benar-benar penuh dengan tanggung jawab. Lupa, kok yang namanya saham ditahan seumur hidup? Loh iya, yang namanya perusahaan bagus, kamu punya bisnis yang sangat bagus. Memang kamu nggak mau tahan barang itu seumur hidup. Betul loh? Ayo sekarang yang buka perusahaan makanan sendiri atau bikin bisnis sendiri. Emang langsung begitu bikin bisnis sudah berencana langsung mau dijual. Itu emang ada, itu namanya ilmu menjual bisnis. Tapi nggak begitu cara pemikiran pemula kan. Jadi pikirlah yang namanya investasi, ya udah kita akan beli dan sampai kapanpun kita pegang bisnisnya. Selanjutnya adalah poin yang kedua, kita bisa menilai harga saham. Nah ini agak sulit nih, ini masih belajar. Nah kalau sudah sampai pada nilai, kita jual, namanya valuasi. Nah kalau seperti itu nggak bisa dijelaskan dalam seminar, itu masih kelas, step by step, seperti itu. Ya, pertanyaannya bagus ya, tajam nih. Ini ciri-ciri sudah mulai tergerak hatinya untuk berinvestasi. Baik, saya punya satu data ya. Tadi kan sempat lihat yang namanya tabel investasi saham selama 1 tahun dan dilakukan dari tahun 2006 ke 2021 ya. Saya ulang, saya kasih lihat lagi buat inget-inget ya datanya ya, biar nggak lupa. Nah ini ada yang ini nih ya. Lihat ya, investasinya 1 juta setiap bulan, 12.800.000. Jadi 12 juta modal, 800 untung. 12 juta modal jadi 13 juta, berarti jadi 1 juta untung ya. Ini ya untungnya ya. Oke, udah lihat ya. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat kalau kita lakukan ini dengan konsep menabung, di mana bunga banknya kita masukkan. Kan ada namanya bunga bank tuh. Nah, ini adalah yang berbunga bank nih. Nah, ini adalah sebuah tabungan yang dilakukan selama 5 tahun. Nah, 5 tahun itu berarti berapa bulan? 60 bulan ya. Nah, coba lihat. 60 bulan dengan bunga bank yang benar-benar terjadi pada saat itu. Di 2006 ke 2010, itu 60 juta jadinya. Jadi 1 juta 1 bulan kali 60 berarti jadi 60 juta. Untungnya 438.000, 392.000, 361.000. Betul sih, nggak pernah rugi, betul. Tapi puas nggak? Udah susah punya uang 60 juta, cuma dapat uang dari bank cuma 300.000. Ini data real ya. Jadi kalau nanti teman-teman coba sendiri, cari data bunga bank lalu dimasukkan, angka ini nggak akan meleset jauh kecuali koma-komanya. Dan data yang tadi saham pun sama. Data itu adalah data real pergerakan harga saham. Nah, coba deh lihat. Mau nggak kita dalam jangka panjang susah-susah masukin 1 juta, hasilnya cuma dapat 300.000. Gimana kita bisa hidup dengan uang yang 300.000 yang menghasilkan itu? Nah, itulah alasan kenapa uang dalam jangka panjang tidak bisa ditaruh pada tabungan. Karena pada jangka panjang malah semakin tidak terasa pergerakannya. Seperti itu Mas David, kira-kira kalau ditanya bagus mana dengan menabung? Ya bagus sih, daripada nggak ada tabungan, nggak ada investasi, tapi masalahnya jadi seperti yang tadi saya kasih lihat. Gitu. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789.
Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.